Kehidupan manusia terus bergerak setiap harinya. Setiap langkah dan kegiatan yang dilakukan merupakan bagian dari perwujudan hakikat penciptaan manusia di dunia. Tapi terkadang manusia begitu sibuk dengan menjalani hidupnya, sehingga menjadi alpa akan kewajiban menjaga alam dan seisinya. Dalam hal sampah misalnya, persoalan terkait sampah seakan tak kunjung usai. Meski telah banyak upaya atau sederet gerakan-gerakan pencinta lingkungan yang telah dilakukan. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2019, Indonesia mencatat timbulan sampah sebesar 67,8 juta ton per tahun. Sampah ini berasal dari 57% sampah organik, 15% sampah plastik, 11% sampah kertas, dan 17% sampah lainnya. Itu artinya 270 juta penduduk Indonesia setiap hari menghasilkan sekitar 185.000 ton sampah atau 0,68 kg sampah per orang per hari. Dan menurut riset Greeneration, satu orang di Indonesia rata-rata menghasilkan 700 kantong plastik per tahun. Wah, luar biasa ya ternyata. Bisa jadi banyak dari kita yang memang belum tahu atau belum aware mengenai hal itu. Karena kita merasa apa sih artinya setengah kilogram sampah yang kita produksi setiap hari. Tapi kalau kita bicara dengan angka secara keseluruhan, ternyata sampah yang kita produksi setiap hari itu berpengaruh loh terhadap kelestarian alam. Terutama kalau kita tidak bijak dalam mengelola sampahnya. Geng Penjaga Bumi. Sobat Kembara dan komunitas, kali ini saya mengajak geng Penjaga Bumi untuk melakukan kegiatan operasi pengumpulan sampah di rute trekking yang happening nih, yaitu di kawasan Sentul. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk selalu mengingatkan diri saya dan teman-teman akan pentingnya kesadaran menjaga lingkungan dari sampah, terutama sampah yang tidak bisa didaur ulang. Titik awal trekking adalah selepas restoran Imah Badu yang berada di daerah Bojongkoneng, Sentul, Bogor, dengan tujuan akhir Dusun Cisadon. Trekking menuju Cisadon adalah sekitar 8 km dengan jalur trekking yang sudah lumayan bagus dan juga menjadi jalur populer nih bagi pelari ultra dan trekkers pada umumnya. Bicara mengenai sampah memang perlu edukasi yang sering dan berulang-ulang. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tadi menunjukkan bahwa masih ada sekitar 15% sampah yang berasal dari sampah plastik. Tapi ternyata 57% sampah terbesar adalah sampah organik. Timbulan sampah organik ini selain menimbulkan pencemaran lingkungan, juga bisa menambah produksi gas metana. Kasus ledakan gas metana di gunungan sampah pernah terjadi di beberapa tempat pembuangan akhir. Ledakan dahsyat pernah terjadi di TPA Leuwi Gajah, Cimahi, Jawa Barat pada tanggal 21 Februari 2005.
Saat itu terdapat curah hujan yang tinggi dan memicu ledakan gas metana pada tumpukan sampah. Peristiwa naas itu merenggut 147 nyawa, 139 rumah, dan menyebabkan 2 desa hilang dari peta karena tergulung longsoran sampah dari TPA Lewi Gajah. Tragedi ini merupakan kejadian longsor sampah terbesar di Indonesia dan kedua terbesar di dunia. Tragedi itu akhirnya menjadi momen dicanangkannya Hari Peduli Sampah Nasional yang diperingati setiap tanggal 21 Februari. Persoalan sampah memang menjadi persoalan kita semua. Pemerintah, masyarakat, industri atau swasta, ataupun para pegiat lingkungan. Kita sering dengar dengan istilah 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Dari 3R tersebut, memang yang lebih mudah untuk dilakukan oleh kita adalah reduce dan reuse. Sebisa mungkin kita mengurangi penggunaan barang yang akan menimbulkan sampah plastik. Tapi memang gak mudah untuk melakukan proses recycle. Di Indonesia, tingkat daur ulang sampah plastik hanya sekitar 9-10%. Meskipun demikian, Indonesia sebenarnya gak sendirian sih. Karena sampai saat ini belum ada satu negara maju yang dapat mendaur ulang sampai 100%. Tapi setidaknya melalui pendekatan sirkular ekonomi mestinya bisa menjadi titik awal nih bagi kontribusi industri dalam mendaur ulang produk-produk mereka. Sebagai anggota masyarakat, kita bisa kok berkontribusi langsung. Seperti apa yang saya lakukan bersama geng penjaga bumi, di mana kami terjun langsung untuk memungut sampah yang berada di sekitar trekking di kawasan Sentul. Selain itu, kita juga bisa berinteraksi dengan warga sekitar untuk memberikan semacam edukasi kepada mereka mengenai pentingnya mengelola sampah dengan bijak. Tentunya, cara kita untuk mengomunikasikan itu tetap menggunakan local wisdom ya guys. Kan jadi di sini suami kerja lagi Gitu. Iya. Udah punya anak teh? Udah. Berapa anaknya? Akhirnya sampai juga kami di Desa Cisadon. Sampah yang kami kumpulkan lumayan banyak loh. Sebagian tadi sudah kami titipkan di beberapa warung dan nanti akan kami bawa lagi ke bawah. So, for now, kami ingin menikmati dulu suasana Dusun Cisadon dengan segala kesederhanaannya. Geng penjaga bumi. Dusun Cisadon masih belum tersentuh pembangunan yang berarti. Di dusun ini belum tersedia listrik loh dari PLN. Warga menggunakan turbin pembangkit listrik dengan memanfaatkan arus air dari beberapa curug yang letaknya tidak jauh dari dusun Cisadon. Kalau kondisi air sedang surut, warga terpaksa menikmati malam dengan kondisi gelap gulita. Warga di Dusun Cisadon sebagian besar berprofesi sebagai petani kopi. Perkebunan kopi ini mulai dibuka sekitar tahun 1983 dan jenis kopi Robusta yang menjadi andalan. Karena memang lokasi Cisadon berada di ketinggian yang kurang dari 800 mdpl. Selain menjadi petani kopi, akhir-akhir ini warga dusun mulai banyak membuka warung.
terutama karena semakin populernya Dusun Cisadon menjadi destinasi bagi pelari ultra, trekking, dan juga penggemar motor trail. Kepopuleran ini juga berakibat pada meningkatnya sampah yang dihasilkan dari konsumsi pengunjung. Untuk sampah yang tidak bisa di-recycle, oleh warga, sampah-sampah itu dimusnahkan secara tradisional, yaitu dengan dibakar. Wah, kebayang ya, berat juga ternyata. Di satu sisi, meningkatnya kunjungan wisata ke kawasan Cisadon dan sekitarnya memberikan manfaat pada ekonomi lokal. Tapi, ada dampak lain yang gak bisa dikesampingkan, yaitu dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Ini menjadi PR bersama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, masyarakat setempat, pegiat lingkungan, pencinta alam, dan siapapun itu untuk saling mengingatkan, dan kita perlu bergerak bersama agar pengelolaan sampah yang dihasilkan dari geliat wisata olahraga di Cisadon ini bisa dikelola dengan baik dan tidak berbahaya terhadap lingkungan dan juga mengancam kesehatan masyarakat setempat. Oke sobat kembara dan komunitas, thanks for watching. Tetaplah semangat untuk menjaga bumi dengan cara masing-masing. Sampai jumpa di konten yang berikutnya. Bye.